Amin, amin. Saudara, terima kasih tim Praise and Worship. Firman Tuhan hari ini saya kasih judul, The Touch, or Touch from the Savior. Sentuhan daripada Sang Juru Selamat. Jamahan daripada Sang Penebus. Kalau kemarin kita mendengarkan Natal kita biasa berjudul The Savior has come. Juru Selamat sudah datang. Hari ini kembali dia mengungkapkan pribadinya kepada kita. Bahwa dia Allah yang menjamah kehidupan saudara dan saya. The touch from the Savior. Satu kisah yang begitu indah. Yang diambil dari seorang yang sakit kusta. Dalam Matius pasal 8. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, saya kasih sedikit background mengenai Matius pasal 8 ini. Karena 4 pasal sebelum Matius pasal 8 dalam Matius pasal 4. Firman Tuhan katakan ya dalam Matius pasal 4. Saudara buka Alkitab saudara, dalam mobile phone saudara, jangan buka app yang lain. Kalau bisa jangan notification mengganggu saudara. Mari kita dedikasikan sungguh-sungguh waktu ini untuk dengar firman Tuhan. Kita buka your electronic Bible ya, saudara masing-masing. Kita baca firman Tuhan dalam Matius pasal 4. Ayat 23 dan 24 sebagai dasar introduction. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Kalau sudah mau baca silakan baca bersama-sama saya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Kita perhatikan bahwa Yesus melenyapkan segala penyakit, all the diseases. Dan kelemahan, ya, sickness and all kind of disease, ya, among the people. Ayat 24 katakan, maka tersiarlah berita ini, berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, ya, epileptics, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Mari katakan, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Pasal 4 ditutup dengan orang banyak melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit. Alkitab tidak salah dan mengatakan bahwa Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit. Dari segala pain, diseases. Dan juga dia melepaskan orang-orang yang terikat dengan roh jahat. Bahkan secara spesifik dikatakan ada orang yang ayan, orang yang lumpuh pun mereka disembuhkan. Lalu kabar tentang kesembuhan ini tersebar kemana-mana. Dan kita tahu pasal 5 sampai pasal 7, Alkitab mengajarkan kepada kita tentang khotbah di bukit. Di mana Tuhan Yesus naik, ya, the Mount of Beauty, dan dia mengajarkan tentang khotbah di bukit, ucapan bahagia. Yang kita semua juga seringkali mendengar tentang ucapan bahagia. Berbahagialah kamu kalau engkau miskin di hadapan Tuhan dan sebagainya. Nah, pasal ke-8 ini yang kita mau sama-sama pelajari hari ini, itu adalah dimulai pada waktu Tuhan Yesus selesai mengajar di bukit, di Mount Beauty, the Sermon of the Mount. Waktu dia turun bersama-sama orang banyak berbondong-bondong, kisah ini dicatat oleh ketiga Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Ayo kita sama-sama, saya ajak untuk membaca bersama-sama dalam Alkitab saudara, bersama-sama saya, dari Matius pasal 8, ayat 1 sampai 4. Yang menjadi pokok tema bahasan kita hari ini. Ya, Matius pasal 8, ayat 1 sampai 4. Yesus, boleh bersama-sama saya, kita sama-sama baca firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Saudara, ada yang khusus
di dalam penyakit ini. Penyakit kusta. Karena Alkitab memberikan satu penjelasan yang cukup lengkap tentang penyakit ini di 2 pasal dalam kitab Imamat Perjanjian Lama. Dalam pasal 13 dan pasal 14. Khusus dalam 2 pasal ini tentang hukum Musa. Ditulis dalam Alkitab bagaimana mendeteksi penyakit ini. Bagaimana menangani penyakit ini. Dan bagaimana kalau orang sudah disembuhkan. Ada satu seremoni, ada satu perayaan atau purification di mana orang itu kembali dideklar sudah sembuh dan dia diterima kembali dalam masyarakat. Nanti kita akan bahas. Nah, tapi penyakit lepra ini atau kusta dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani adalah saraat. Saraat dalam bahasa Ibrani dan dalam perjanjian baru dipakai kata lepros. Dari mana bahasa Inggris kita belajar mendapatkan kata leprosy. Atau lepra atau kusta diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti apa saraat ini? Seperti apa penyakit kusta yang dibahas oleh Alkitab pada zaman penulisan ini? Langsung mungkin pikiran kita adalah pada penyakit kusta yang kita kenal di dalam the modern day, dalam hari-hari kita. Saya berasal dari Jakarta, di daerah Tangerang, waktu saya masih bukan berkembang ya, dari kecil berangkat dewasa, saya tinggal di Jakarta, ada satu rumah sakit dikatakan rumah sakit kusta. Apakah ada di antara saudara yang pernah melihat orang yang sakit kusta? Apakah ada? Saya mau tahu. Karena kebaktian satu tadi ada 2 orang yang mengatakan pernah melihat sakit kusta. Apakah ada saudara yang pernah melihat sakit kusta? Jadi sebagian besar tidak ada ya. Oh ada satu. Joseph. Yang melihat orang yang kena sakit kusta. Nah, sakit kusta yang Alkitab katakan pada saat itu bukan berarti sama dengan apa yang kita lihat hari-hari ini yang mungkin cukup menyeramkan kalau sudah pernah dengar cerita atau sudah bisa di rumah belajar. Tapi jangan Google sekarang loh ya. Itu katanya tangannya, jarinya bisa lepas ya, karena tidak ada rasa, bahkan ya semua sarafnya bisa mati karena penyakit ini gitu ya. Tapi dalam Alkitab dikatakan penyakit kusta ini dimulai dari satu bintik merah yang kecil dalam bagian kulit. Seperti penyakit kulit. Tapi pada masa itu penyakit kulit ini tidak bisa disembuhkan. Bahkan penyakit kulit ini bersifat contagious, menular. Dijelaskan dengan lengkap dalam Imamat pasal 13. Bagaimana mendeteksi orang yang terkena penyakit kusta. Dimulai dari satu titik merah, lalu dilihat. Misalnya di tangan begini, ada bulu-bulu di daerah tempat itu titik. Lalu kalau bulu-bulu sekitarnya lagi berubah dari hitam menjadi putih. Kemudian bagian bintik merah itu mulai lebih dalam posisinya daripada permukaan kulit. Ada sedikit cukukan gitu ya ke dalam. Maka seorang imam akan dipanggil untuk mengecek. Itu jelas ada di Imamat pasal 13, sudah baca mengenai itu. Tapi penyakit kusta ini pun yang ditulis dalam Alkitab di Perjanjian Lama, itu bisa terjadi pada pakaian, bisa terjadi pada tembok. Jadi kalau kita coba kaitkan dengan penyakit kusta yang hari-hari yang kita kenal, agak susah untuk kita mengkaitkan. Tapi intinya itulah penyakit kusta yang Alkitab tulis. Beda dengan lepra yang kita kenal hari-hari ini yang kita sebut dengan the Hansen disease. Ya. Lepra dalam Perjanjian Lama itu melambangkan satu simbol yaitu dosa. Makanya kita lihat nanti kalau saya akan ngajak saudara sebentar untuk kita baca di Imamat. Saudara supaya kita mengenal konteksnya dan tadi dari Matius pasal 8 yang kita baca. Kalau kita buka sebentar dalam Imamat, kitab Imamat. Imamat pasal ke-13 ayat yang ke-45 dan 46. Apa yang setelah orang tadi dideteksi kena penyakit kusta tadi, lalu apa yang dialami oleh orang penyakit kusta tadi? Dan kitab Imamat mengatakan dalam ayat ke-45 dalam Imamat ke-13 ini dikatakan demikian. Atau saya mulai dari ayat 44, sorry. Maka orang itu sakit kusta, dideteksi dia kena sakit kusta dan ia najis. Perhatikan,
ada hubungan yang erat dengan sakit kusta ini dengan kenajisan. Unclean. Dan imam harus menyatakan bahwa dia itu najis. Karena penyakit yang di kepalanya itu. Dalam konteks ini, dalam sudah baca itu, kena penyakitnya dideteksi ada di bagian kepala. Tapi bisa mengena di bagian tubuh yang lain. Lalu ayat 45 katakan gini, orang yang sakit kusta itu harus berpakaian yang cabik-cabik, compang-camping. Dia mengenakan pakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, panjang mungkin, terurai. Ya, saya nggak bisa mendapatkan gambar yang rambutnya panjang, dia masih rambut pendek itu orang. Tapi kira-kira sudah bisa dapat gambaran, bajunya tercabik-cabik, rambutnya dibiarkan seperti tidak terurus demikian, kira-kira. Kemudian ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru. Dalam terjemahan yang lain, dia harus cover his upper lips seperti ini. Dan dia harus berkata, najis, najis. Seperti katakan gini, saya najis, saya najis. Dan peraturan pada waktu mengatakan orang yang kusta, dia harus punya jarak sekitar 6 hasta. Hampir 2,7 meter, 3 meter. Mungkin dari saya ke Koden seperti ini ya, ke Pastor Daniel. Jaraknya seperti ini, demikian jauhnya. Dan dia harus katakan, saya najis, saya najis. Kenapa? Karena pada zaman itu, seorang terkena kusta, dia bisa contaminated. Dia bisa menyebarkan penyakit itu kepada orang yang lain. Sekali lagi, susah untuk sudah bisa gambarkan ini dalam penyakit kusta dalam dunia modern yang kita hidupi sekarang. Ada kaitan yang kuat antara penyakit kusta dengan hukuman. Sekali lagi penyakit ini pada zamannya tidak bisa disembuhkan, sehingga orang itu harus, yang paling parah bukan hanya dari segi appearance-nya, yang menunjukkan bahwa orang ini penyakit kusta, dengan cara dia berpakaian, dengan cara membiarkan rambutnya tidak terurus, ataupun dengan perkataan dia mendeklarasikan bahwa saya ini orang najis. Tapi yang paling parah, di ayat berikutnya dikatakan, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Orang kusta tidak bisa hidup bersama-sama dengan orang-orang sehat. Orang kusta harus disingkirkan keluar daripada tempat tinggal orang-orang sekitarnya yang sehat. Terisolasi, terpisah, dan terreject. Itulah kusta yang dialami oleh penderita kusta yang ditulis oleh Alkitab. Tapi pada hari itu, menarik karena kalau sudah lihat, ini orang ini sakit kusta ya. Tapi kenapa setiap kali dia berkata, ada orang dekat dia berkata, kayak zaman COVID kali ya. Maksud gini, COVID, saya kena COVID gitu ya. Misalnya. Tapi dikatakan, I'm unclean. Bukan penyakitnya, I'm unclean. I'm najis, saya najis. Bukan berarti saya sakit kusta, tapi najis. Artinya seorang yang sakit kusta, pada perjanjian lama selalu dikaitkan dengan hukuman. Dikaitkan dengan penghakiman dari Tuhan. Dan yang sanggup kalau mereka bisa mengalami kesembuhan karena ada intervensi daripada Tuhan. Makanya imam ikut campur dalam menentukan kusta tidak kusta. Bukan tabib, bukan dokter. Menarik ya. Penyakit yang lain panggil tabib. Tapi khusus buat penyakit ini imam yang dikasih guidance dari hukum Musa. Bagaimana menentukan orang ini kusta tidak kusta. Ada kaitan yang jelas dengan kepercayaan Yahudi tentang penghakiman Tuhan melalui kusta. Sekali lagi saya tidak berkata bahwa hari-hari ini ada orang yang sakit kusta dalam pengertian kita hari ini. Hansen disease tadi, selalu mengatakan orang ini dikutuk Tuhan. Tidak, lain. Tapi ini menggambarkan Alkitab memberikan simbol tentang apa itu penyakit kusta. Dan apa yang diterima oleh penderita sakit kusta tadi. Nah, dalam cerita ini dimulai dari kembali kita ke Matius pasal 8 tadi. Karena ada hal yang menarik yang kita bisa pelajari dari sana. Tadi waktu Yesus turun dari bukit, orang-orang banyak berbondong-bondong. Kata banyak berbondong-bondong itu enggak cuma sedikit, bukan Yesus dengan murid-muridnya saja. Dengan banyak orang yang mendengarkan Yesus mengajar di khotbah di bukit tadi. Waktu dia berbondong-bondong turun dengan orang banyak tadi. Orang kusta ini dikatakan oleh Alkitab
dia mendatangi Yesus. Bukan hanya mendatangi tok, dia berlutut. Kneel. A man with leprosy came and knelt before him. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, pakai kata yang lebih tajam. Bukan waktu dikatakan knelt, tapi pakai kata proskuneo. Worship Jesus. Berlutut itu menggambarkan hati dia yang merendahkan hatinya, merendahkan dirinya kepada orang di mana dia melihat. Dia mengakui status jabatan atau status daripada orang ini. Karena dia sudah mendengar kabar tadi di pasal keempat. Bahwa Yesus menyembuhkan banyak penyakit. Dan dia berharap hari itu. Saya tidak bisa menyembuhkan penyakit saya sendiri. Saya perlu Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan saya atau mentahirkan saya. Tapi saya katakan demikian, lihat tradisi tadi. Seorang kusta dia dipisahkan dari perkampungan orang-orang sehat. Tapi pada hari itu dia memberanikan diri datang ke kerumunan orang banyak. Dengan resiko apa? Dia bisa dirajam. Dia bisa mati sebelum dia sampai di kerumunan orang banyak, apalagi mendekati Yesus. Tapi dalam poin ini kneeling, saya mau kita belajar sama-sama. Saudara, kita perlu kerendahan hati di hadapan Tuhan. Bukan saja waktu saudara belum mengenal Tuhan, tapi waktu saudara mengenal Tuhan, saudara jatuh dalam dosa. Saudara perlu dan kita perlu bertobat. Datang sama Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Kneeling is a posture of humbling ourselves in front of our Master. Yang kedua, waktu dia sujud menyembah tadi, dalam bahasa Indonesia juga dipakai kata sujud menyembah. Ayat 2 katakan, dia berkata begini, Tuhan, Lord, Kurios, Tuhan, Master, ya, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan atau mentahirkan aku. Lord, if you are willing, you can make me clean. Tuhan, kalau engkau mau, artinya orang sakit kusta ini dia bisa sadar, dia tahu bahwa yang dihadapi dia waktu dia sujud menyembah Tuhan Yesus, dia punya kuasa, dia punya power, dia punya ability untuk menyembuhkan, benar? Makanya dibilang Tuhan, if you are willing, kalau engkau mau, engkau bisa menyembuhkan aku. Tapi dalam kata willing ini juga kita belajar. Dia berserah penuh kepada kehendak daripada orang yang dia minta. Mungkin kita dalam kehidupan kita seringkali memaksa Tuhan. Kehendak kita yang jadi, bukan kehendak Tuhan. Dalam persoalan, dalam sakit penyakit, dalam trouble finance, broken relationship, tidak salah datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, Tuhan tolong aku. Tapi izinkan Tuhan yang maha kuasa. Dalam kemahakuasaan dia, dalam kesanggupan dia, dalam kebisaan dia sebagai Allah. Tapi dia juga punya kehendak. Dalam rencananya, dalam prosesnya, dalam waktu Tuhan. Kita harus berserah pada kedaulatan Tuhan. Karena dia adalah Tuhan. Dia penebus, dia juru selamat, tapi ingat dia Tuhan. Dan percaya saudara, trust Tuhan memikirkan yang terbaik dalam kehidupan kita, dalam otoritas dan kehendaknya. Ada dua kata willing di situ. Kata mau. Yang satu dari orang sakit kusta tadi, tapi yang satu dari Tuhan Yesus. Saat itu juga dia katakan, I am willing, be clean. Aku mau engkau tahir. Seketika itu juga ayat 3 katakan, tahirlah orang itu daripada kustanya. Apa yang kita bisa belajar dari statement ini? Tentang kehendak, willing. Statement daripada orang kusta tadi, itu menggambarkan satu model iman bagi kita semua anak-anak Tuhan. Iman yang percaya, yang trust pada kemampuan Tuhan dan kuasa Tuhan. Tetapi juga
Percaya akan kebaikan dia. Percaya akan waktu dia akan menolong kita. Percayalah saudara bahwa waktu kita berdoa minta sama Tuhan. Tuhan menjawab dengan kata tidak, karena itu tidak sesuai dengan apa yang kukehendaki. Tidak, karena itu akan membahayakan engkau kalau aku berikan permintaanmu. Atau dia katakan ya seperti orang sakit kusta tadi. Ya, sekarang aku mau engkau sembuh. Dia bisa lakukan. Dia pencipta saudara. Dia pencipta. Waktu dia tahu ciptaannya mengalami seperti ini, sakit kusta. Hati dia berbelas kasihan dengan His grace, His mercy, His compassion. Itu Allah kita. Dan dia sembuhkan waktu itu. Tapi ingat, ada beberapa kali, bukan banyak, pengalaman hidup saudara dan saya. Tuhan izinkan seperti silence. Seperti yang kita dengar beberapa bulan yang lalu. How long, O Lord? How long, O Lord? Berapa lama Tuhan? Tapi percayakah saudara, waktu saudara menantikan jawaban Tuhan, Allah kita tetap Allah yang baik. Allah kita tahu apa yang dia akan perbuat dalam kehidupan kita. Semuanya untuk kebaikan kita, proses kita untuk mengenal dia. Supaya kita nggak jadi anak-anak gampang, kata Ibrani. Itulah Allah kita. Kita belajar akan iman. Seorang yang sakit kusta kita belajar. Tuhan, kalau engkau mau, engkau bisa sembuhkan aku. Dia nggak maksa, Tuhan, kau bisa sembuhkan aku. Tuhan, aku sembuh ya Tuhan. Enggak, kalau engkau mau Tuhan, kau sanggup. Tapi dia trust dan percaya akan kemampuan dan kuasa Tuhan. Lalu dikatakan begini, saudara lihat di Alkitab saudara tadi dalam pasal 81-4, tidak ada satupun saya lihat ada kata sembuh dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris saya tidak melihat ada satu kata heal di situ. Lalu saya teringat dan saya tiba-tiba mendapatkan satu pencerahan tentang perbedaan antara tahir dan sembuh. Ini bukan satu perbedaan yang selalu signifikan, tapi ada yang menarik dalam Matius pasal 10 ayat 8. Waktu Tuhan Yesus memberikan perintah ya kepada murid-muridnya. Waktu dia panggil ke-12 murid, lalu dia utus murid-muridnya itu. Lalu di Matius 10 ayat 8 Tuhan Yesus katakan demikian. Sudah bisa baca sama-sama. Ayat 8, sembuhkanlah orang sakit. Bangkitkanlah orang mati. Lalu dipakai kata apa? Tahirkanlah orang kusta dan usirlah setan-setan. Secara spesifik dalam instruksi Tuhan ini dalam Matius 10 dikatakan ya, sembuhkan. Sembuhkan orang yang sakit, make sense. Tapi di perintah ini ada satu hal yang sangat spesifik tentang orang kusta, tahirkanlah orang kusta. Cleanse the leper. Itu perintah Tuhan buat kita anak-anak Tuhan. Kepada murid-muridnya. Karena cleanse the leper, tahirkanlah orang kusta. Sekali lagi bukan hanya soal sakit penyakit jasmani biologi. Pada waktu itu kusta adalah punya kaitan dengan simbol daripada dosa. Beberapa penafsir Alkitab komentar mengatakan orang yang sakit kusta itu adalah the living dead. Orang yang hidup tapi sebenarnya mati. Tidak ada pengharapan disembuhkan. Dia hanya menanti dalam pembuangannya sampai seluruh tubuhnya hancur. Dan dia mati, living dead. Saudara, itu yang dikerjakan sama dosa. Mulai dari sedikit, dia tempted kita. Begitu kita masuk terjerumus dalam dosa, kita terikat dalam dosa, dosa menjadi tuan kita. Dan dosa membawa kepada kehancuran. Dosa menghancurkan, destroy our life. Sama seperti penyakit kusta. Sudah menarik ya. Saya kata, ini satu penyakit yang lain. Karena imam yang punya tanggung jawab gitu loh. Pada waktu Alkitab Perjanjian Lama ini ditulis gitu. Dan bahkan Tuhan Yesus juga mengikuti. Waktu orang ini sembuh, dia suruh nanti orang itu berkata, kamu tunjukkan, kamu pergi ke imam. Tunjukkan bahwa kamu ini udah sembuh. Sekali lagi bukan tabib.
Perjanjian Lama mengasosiasikan lepra, dengan dosa. Dan efek daripada penyakit kusta tadi adalah mematikan kehidupan orang yang menerima. Bukankah Alkitab katakan, sering kali sudah kita dengar Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Mati kekal. Yang mengerikan dalam maut, upah dosa, the consequences, the result of sin is death, is eternal death. Karena Alkitab jelas mengatakan ada tempat yang disebut surga, tapi juga ada tempat yang disebut dengan neraka. Alkitab mengatakan. Di dalam neraka yang paling mengerikan selain keterpisahan kita dengan Tuhan adalah penyesalan. Saudara gagal ujian, tidak mendapatkan naik ke zaman waktu saya primary school, secondary school mungkin tidak naik kelas. Saudara bisa buat make up your mind, right? Kamu mau belajar lebih keras lagi, sungguh-sungguh supaya tahun depan naik. Benar penyesalannya cuma setahun kira-kira, atau lebih kurang dari setahun. Tapi penyesalan yang ini, sorry ya, tidak bisa di reverse back, reciprocal nggak bisa lagi. Ibrani katakan, orang sekali hidup, mati, setelah itu dihakimi. Karena itu pikirkan baik-baik tentang the consequences of sin. Upah dosa adalah maut. Mati kekal, terpisah selama-lamanya dengan Allah yang menciptakan kita dan mengasihi kita. Tuhan Yesus menjamah. Sekali lagi dalam peraturan agama Yahudi hanya boleh imam yang datang, bukan menjamah lagi. Dia hanya dibilang lay hand dari jauh. Karena peraturan tadi dia hanya ngelihat. Saya juga bingung gimana dia bisa meriksa ya dalam jarak 2-3 meter gitu loh. Tapi ini peraturan yang ditulis oleh hukum Musa. Hanya imam yang bisa melihat dan menentukan sakit kusta itu. Tapi hari itu Tuhan Yesus seperti gambar tadi. Dia sentuh orang ini. Dia sentuh orang ini. Saudara, seandainya orang ini waktu masih sehat, dia sudah berkeluarga, dia sudah menikah, dan dia punya anak, mungkin anaknya masih kecil. Pada waktu hari dia dideklarasikan sebagai pengidap penyakit kusta oleh imam. Hari itu juga dia harus dipisahkan dari orang-orang yang dia kasihi. Dia dipisahkan dari istri yang mengasihi dia dan dia kasihi. Dia dipisahkan daripada anak-anak yang dia cintai. Hari itu dipisahkan, dia tidak lagi bisa mengalami dijamah, disentuh oleh istrinya. Dicium oleh istrinya, dicium oleh anak-anaknya, dipeluk oleh anak-anaknya. Tidak bisa lagi terjadi waktu dia ditentukan kusta. Dosa mengisolasi kehidupan kita. Sudah mungkin diterima dengan seperti orang-orang kusta, dia punya perkampungan orang-orang yang sama-sama menderita kusta. Tapi mereka tidak lagi boleh masuk ke bait Allah. Mereka tidak lagi bisa menikmati kebahagiaan dalam komunitas orang-orang yang sehat. Tuhan Yesus menjamah sebagai simbol. Itulah Natal. Anak Allah datang sebagai manusia. Anak Allah yang kudus, Tuhan yang kudus, datang menjadi manusia sama seperti saudara dan saya. Tuhan Yesus menjamah. Waktu dia menjamah, tidak kustanya datang ke Tuhan Yesus sebagai manusia. Waktu dia menjamah, kekudusan Tuhan yang mentahirkan orang itu. Bahkan kesembuhan Tuhan. Sudah perhatikan di Alkitab, setiap cerita-cerita yang indah sekali. Wanita yang pendarahan, Lazarus pemungut cukai, wanita yang berdosa. Setiap mereka yang datang kepada Tuhan Yesus tidak pernah ditolak sama Tuhan Yesus. Justru orang-orang yang merasa dirinya benar, orang-orang seperti merasa dirinya seperti imam-imam Farisi yang merasa dirinya benar. Mereka yang oppose, mereka yang membenci Yesus. Satu lagi yang saya temukan menarik dalam perjanjian lama tentang
Saya nggak mau bahas terlalu dalam, tapi ada dua firman Tuhan dalam, tadi saya katakan, Imamat 13 menjelaskan tentang ciri-ciri orang kena kusta. Yang 14, pasal selanjutnya menjelaskan bagaimana cara orang kusta itu dikembalikan kalau dia sudah sembuh. Nggak langsung diterima, nggak bisa. Ada prosesi, ada upacara, yaitu di-accepted lalu di-consecrated istilahnya. Dari pentahirannya itu ada, mereka harus mempersembahkan persembahan. Entah itu domba atau entah itu burung tekukur kalau mereka tidak mampu, tapi yang pasti darahnya dicurahkan. Dari darah itu ada ditulis dalam Imamat 14 ayat 14. Lalu seorang imam sudah mendeklarasikan orang ini sudah sembuh, tidak lagi ada penyakit kusta, persembahan itu korban persembahan dibunuh, kemudian darahnya diambil, ditaruh dalam telinga kanan, jempol kanan, dan kaki jempol sebelah kanan, tangan kanan dan kaki kanan. Itu tanda bahwa orang ini diterima kembali. Orang kusta ini sudah sembuh, diterima kembali, dan bahkan dia sekarang boleh datang ke bait Allah dengan yang lain untuk beribadah kepada Tuhan. Ditahirkan, diampuni, disucikan, consecrated. Tuhan luar biasa. Dia tidak membedakan. Kenapa? Karena di dalam Keluaran, Exodus, perintah Tuhan yang sama dia berikan pada waktu dia mengangkat Harun dan anak-anaknya menjadi imam. Pemimpin agama orang Israel. Dikatakan juga sama, hal yang sama. Waktu mereka dikuduskan, para imam ini, sama persembahan itu juga harus dibunuh istilahnya, diambil darahnya, ditaruh juga dalam kuping telinga kanan si imam tadi, calon imam tadi, tangan kanan jempolnya, dan jempol kakinya. Exactly the same. Exactly the same. Apa pelajaran yang kita bisa terima? Bahwa di hadapan Tuhan, orang yang dia pilih jadi pemimpin bangsa Israel, orang yang dia kuduskan jadi pemimpin agama, memimpin bangsa Israel. Orang berdosa, orang sakit kusta yang disembuhkan, mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan Tuhan. Bagaimana dia disucikan, dikembalikan di dalam statusnya. Sebagai orang benar ataupun orang sehat dalam masyarakat Yahudi. Allah kita tidak membuat perbedaan dalam hal ini. That's the beauty of our God. Lalu dalam ketiga kitab Injil yang kita baca tadi, Matius, Markus, dan Lukas. Waktu Tuhan Yesus menjamah orang tadi. Sekali lagi, bahkan imam pun dalam perjanjian lama tidak berani menjamah. Sesuai dengan aturan. Yesus menjamah. Dia yang menentukan, aku mau engkau tahir. Bukankah kata-kata engkau tahir atau engkau tidak tahir, itu biasanya keluar dari perkataan imam. Tapi hari itu dia keluar dari perkataan Tuhan Yesus. Yang tidak dianggap sebagai imam oleh bangsa Israel pada waktu itu. Tapi yang kedua, bukan hanya dia menyatakan kustamu sudah tahir, tapi hari itu juga orang itu mengalami kesembuhan. Cleanse, clean, and heal. Two different things. Imam perjanjian lama hanya bisa menentukan orang ini kusta tidak kusta. Imam perjanjian lama tidak pernah bisa untuk sembuhkan orang itu, betul? Tapi Tuhan Yesus dalam kisah ini, dia melakukan kedua-duanya. Dia mentahirkan orang kusta dan dia menyembuhkan orang kusta tadi. Makanya kitab Ibrani katakan, kita memiliki imam besar yang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang menjadi pembela kita. Yesus is the true priest. Yesus is true our great priest. Walaupun dia ditolak oleh bangsa Yahudi pada waktu itu. Oleh para imam. Tapi dialah, Ibrani 8 ayat 1, kita punya imam besar yang duduk di sebelah kanan tahta Allah di sorga. Ibrani 4 ayat 14, Yesus anak Allah adalah imam besar agung. Lalu apa dari semua yang kita sudah pelajari hari ini? Saya katakan reflection saudara, setelah saudara mendengar kebenaran ini, suatu cerita yang indah. Apakah ini hanya cerita yang sifatnya hanya mujizat? Dari satu penyakit, kusta,
yang kita sudah pelajari bersama-sama, ternyata ini adalah satu simbol tentang dosa. Tapi waktu kita mendengarkan kebenaran ini, saudara, kita mulai mengerti apa yang sedang Tuhan sampaikan kepada kita hari ini. Pertama, the seriousness of sin. Dosa itu adalah hal yang sangat-sangat serius. Buat saudara yang mungkin secara dari kecil saudara mengikuti iman Kristen saudara dari orang tua saudara. Tapi mungkin saudara tidak pernah secara pribadi membuka diri saudara untuk mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saudara. Bukan hanya juru selamat, bukan hanya penebus saudara, tapi dia itu Tuhan, Master. Kita seringkali hanya melihat Yesus sebagai penebus, that's true. Dia penebus kita, tapi lihat, waktu kita berpindah posisi tadi dari orang kusta, orang berdosa, sudah dibenarkan kembali, sudah diconsecrated sama Tuhan. Maukah kita tetap berjalan, tunduk, bahwa dia itu adalah Tuhan dalam kehidupan kita. It's not a casual relationship. You have to grow on your faith journey. Tapi Alkitab begitu indah, bahwa di tengah-tengah hopelessness kita seperti orang kusta tadi, ada pengharapan, ada restorasi. Itu yang Yesus tunjukkan. Kita buka sebentar 2 ayat firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 3. Apa Injil buat kita? Dalam cerita ini, makanya saya indah sekali. Tadi saya minta tim Praise and Worship nyanyikan lagu We Are The Reason dalam hubungan Christmas. Waktu kita kecil merindukan Natal. Oke, Natal hanyakah toys, mainan. Dulu saya paling takut kalau orang tua bilang, hati-hati nih. Bukan Santa Claus katanya. Swatter pit yang hitam itu mau datang katanya. Kalau kamu nakal, itu cuman fable, itu cuman dongeng. Ya, jangan ajak anak-anak kita belajar Sinterklas dan Swatter pit gitu ya. The true meaning of Christmas, Jesus is the reason of the Christmas. Jesus is the reason of the season. Roma 8 ayat 3. Ada pengharapan buat kita semua. Waktu kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Roma 8 ayat 3 katakan demikian. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, perjanjian lama, karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, dalam tubuh jasmani. Kata daging itu tubuh jasmani. Ya, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Yesus Kristus yang adalah Allah, yang kudus, dia menjadi sama-sama seperti kita manusia dalam tubuh jasmani kita. Yang secara natural kita punya sifat dosa, bisa berbuat dosa dan jatuh dalam dosa. Tapi dia menunjukkan selama dia 33,5 tahun hidup dalam dunia ini, dia tidak berdosa. Dia tunjukkan walaupun dia hidup dalam tubuh daging, manusia sama seperti kita, tapi dia tidak berdosa. Sehingga pada waktu dia mati di kayu salib, hanya korban dia yang Allah Bapa lihat. Bagaimana murka Allah turun atas segala dosa-dosa kita. Tapi melihat korban Yesus yang kudus seperti anak domba yang disembelih, the lamb that was slain, yang kudus. Maka persembahan dia diterima oleh Allah Bapa. Sehingga saudara dan saya, kita diampuni dosa-dosa kita. Sehingga kita dibebaskan daripada slave, daripada dosa itu sendiri. Itu keindahan daripada Injil. Roma 8. Yesus. Tadi malam disebutkan oleh Pastor Daniel. Tuhan tidak mencari orang yang berusaha untuk menolong dirinya sendiri. Waktu kita vulnerable, waktu kita mengakui seperti orang sakit kusta tadi. Lord, if you will, you can cleanse me. Tuhan, aku sakit kusta Tuhan. Aku orang berdosa Tuhan. Aku najis Tuhan. Tapi aku tahu Engkau sanggup mentahirkan aku. Dan Yesus katakan, I will be clean straight away.
Saudara hari ini, sudah bergumul dengan dosa, sudah masih bergumul dengan keselamatan, saya selamat gak ya? Saudara, doa yang dijawab sama Tuhan adalah doa pada waktu saudara mau datang menyerahkan diri saudara. Tuhan Yesus, ampuni saya. Tuhan Yesus, selamatkan saya. Itu pasti dia akan jawab sama Tuhan. I will, kata Tuhan. Yang kedua, Lukas 4. Lukas pasal 4, ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku. Kata Tuhan Yesus, roh Tuhan ada padaku. Dia kutip kitab Yesaya 61. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Perhatikan ini, dia sampaikan kabar baik kepada siapa? Orang-orang miskin. Miskin rohani yang merasa dirinya Tuhan, aku perlu kabar baik Tuhan. Pada orang-orang miskin, bukan jasmani tapi rohani, memerlukan dia. Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Bukan orang-orang yang merasa dirinya sudah baik, sudah merdeka, sudah hebat. Kepada orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang yang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Waktunya kita refleksi kepada diri kita dalam kebenaran firman Tuhan. Apakah saya merasa saya tidak membutuhkan Tuhan? Saya sudah cukup baik. Saya enggak seperti ini, seperti orang yang berdosa. Saya tidak selalu menganggap diri saudara lebih daripada orang lain. Tapi Tuhan mau datang buat kita yang hancur hatinya, yang membutuhkan Dia. Terakhir. Satu ayat terakhir saya minta kita semua untuk baca sama-sama dalam kitab Yohanes 20. Tadi saya katakan di awal, apakah cerita ini hanya bicara soal mujizat kesembuhan seorang penyakit kusta? There's something very, very profound and deep message from our Savior. How He touched our life. Against the cultures, against the traditions, against the circumstances. Tuhan mau jamah hidup kita. Yohanes 20 katakan demikian. Maksudnya Injil ini dicatat, ayat 30. Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa satu, Yesuslah Mesias anak Allah. Dan yang kedua, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Semua mujizat yang Yesus lakukan, perbuat, dicatat dalam kitab-kitab Injil. Itu untuk 2 poin tadi. It's pointing bahwa dia adalah Mesias. Dia anak Allah, juru selamat, penebus. Dia Tuhan. Tapi yang kedua, dikatakan gini, supaya kamu, saudara dan saya, oleh imanmu memperoleh hidup. Enggak. Memperoleh apa? Hidup dalam namanya. Artinya ada hidup di luar namanya, betul? Supaya kamu memperoleh hidup di dalam nama Yesus. Karena ada hidup di luar Yesus. Living dead tadi. Orang kusta tadi. Mereka hidup setiap hari 24 jam sama seperti orang yang sehat. Tapi mereka diisolasi, mereka reject. Mereka minta belas kasihan daripada orang. Itu pun tidak bisa jauh-jauh ketemu. Hidup mereka seperti itu diasingkan. Nggak bisa lagi dijamah oleh orang-orang yang dikasihnya. Oleh istrinya, suaminya. Sekali lagi, orang kusta tidak harus laki-laki loh ya, bukan gender. Karena Miriam, ciciknya Musa, dalam bilangan juga kena kusta. Waktu Miriam itu berontak sama Musa, Tuhan kasih hukuman. Nah ini sekali lagi, dikasih hukuman tentang penyakit kusta. Dan ini konsisten, Miriam diasingkan 7 hari keluar dari perkemahan bangsa Israel untuk dicek. Kustanya hilang apa enggak, dan 7 hari kemudian dia kembalikan, sudah hilang, sudah sembuh.
Kusta diidentikan dengan hukuman Tuhan pada waktu itu yang dialami oleh Miriam. Tapi sekali lagi kitab Yohanes mencatat, saudara hari ini mendengar satu lagi cerita mujizat Tuhan. Semuanya itu hanya dicatat supaya satu poin kata Yohanes. Supaya saudara dan saya kita percaya bahwa Yesus itu Mesias anak Allah. Dan yang kedua, waktu saudara ditolong Tuhan, waktu saudara disembuhkan Tuhan, kita tidak berhenti pada mujizat. Waktu Simon Petrus semalam-malaman cari ikan tidak mendapatkan ikan dan tiba-tiba hari itu ada seorang yang stranger dia belum kenal. Namanya Yesus bilang, Simon, dia tahu namanya. Kamu taruh itu cash, kamu agak menolak sedikit dari pantai, kamu tebarkan itu. Mana bisa Tuhan, sudah semalam-malaman kami nggak nangkap ikan. Tapi hari itu mereka menangkap ratusan ikan. Tapi yang menarik dari Simon Petrus, dia tinggalkan itu. Dia datang kepada Yesus, katakan, Tuhan, apa kata dia? Aku orang berdosa. Waktu melihat mujizat, dia nggak berhenti pada mujizat itu. Dia nggak berhenti bagaimana sang pemberi berkat penolong itu memberi dia pertolongan. Tapi dia mencari sumber pertolongan itu sendiri, yaitu pribadi Tuhan Yesus. Itulah keinginan hati Tuhan yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Supaya kalau saudara mengalami Tuhan tolong dalam hidupmu, selalu ingat, supaya engkau punya hidup di dalam Yesus, bukan di luar Yesus. Amin. Firman Tuhan selesai hari ini. Itulah yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Belajar dari orang yang sangat sederhana, seorang yang penyakit kusta, dan saudara, kita pun dulu sebelum kenal Kristus, kita adalah orang-orang kusta. Secara rohani kita orang-orang kusta. Maka aplikasi buat kita hari ini, 3 hal sudah bisa bawa pulang. Pertama, kalau ada di antara saudara yang hari ini datang dalam kebaktian ini, saya katakan tadi, saya setiap hari Minggu sudah bergereja. Saya sudah aktif ngikutin semua kegiatan gereja. Tapi saudara merasakan, apakah saya sungguh-sungguh ya kenal pribadi Yesus dalam hidup saya? Apakah saya sungguh-sungguh ya punya desire setiap hari waktu saya bangun, berdoa, baca firman Tuhan. Check that. Do you have that desire? Kalau saudara benar-benar anak-anak Tuhan, saudara benar-benar anak-anak Allah. Saya punya orang tua masih hidup sampai hari ini. Dan saya masih memiliki 2 orang anak laki-laki. Mereka mau dekat dengan saya. Saya mau dekat, saya kontak papi mami saya ke Jakarta. Frequently. Karena saya mau dekat dengan dia. If you say that you are Christian, tapi sudah hanya seminggu sekali ke gereja, sudah tidak punya hubungan pribadi setiap saat dengan Tuhan, you need to ask that question. Are you really safe? Have you been safe? Pertanyaan kedua, puji Tuhan. Saya katakan, Tuhan terima kasih, saya sudah kenal Engkau. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini membuat dasar yang kokoh buat perjalanan rohani saudara. Tidak lagi digoncang-gancingkan oleh segala ujian dalam kehidupan. Sekali lagi, semua mujizat Tuhan bisa berikan dalam kehidupan kita. Tapi semua ini kata Yohanes menunjukkan kepada dia siapa dia, Yesus anak Allah. Yang kedua, supaya kita memperoleh hidup di dalam namanya. Hari ini berita Injil buat saudara. Saudara kokoh berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga aplikasi. Saudara, masih begitu banyak orang yang sakit kusta di sekeliling kita. Bukan sakit kusta secara fisik saja, tapi secara rohani. Mereka terikat dosa. Mereka kira hidup mereka hidup, padahal mereka mengalami keterpisahan. Ada yang ashamed dengan dosa yang mereka perbuat, tapi ada yang sudah hidup terjerat dalam dosa dan tidak tahu bagaimana keluar daripada dosa. Izinkanlah seperti perintah Tuhan Yesus dalam Matius 10. Aku utus kamu, sembuhkan yang sakit, tahirkan yang kusta. Itu panggilan Tuhan buat kita semua, gereja Tuhan. Panggilan Tuhan buat saya, buat saudara semua. Supaya amanat agung tadi, melalui saudara,
bukan melalui hamba-hamba Tuhan saja. Setiap saudara ambil. Karena itu perintah Tuhan buat setiap kita pribadi. Amin. Saya berharap saudara mengerti firman Tuhan. Dan saudara mengambil sikap Tuhan. Aku menjadi pelaku firman Tuhan. Berbahagialah saudara, sudah dengar firman Tuhan, sudah mengerti firman Tuhan, di rumah pelajari lagi. Tapi yang ketiga, minta Roh Kudus tolong untuk jadi pelaku firman Tuhan. Amin. Melakukan perintah Tuhan. Maka kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Oke. Yuk, kita bangkit berdiri sama-sama. Oh, this is our Savior. This is our Jesus. Kemarin dia katakan, dia sudah datang buat kita. Dia selamatkan kita, sudah melihat drama tadi. Dalam gua yang gelap, dia datang menyelamatkan kita. Bahkan dia harus berkorban. Hari ini, dia sentuh. Orang kusta tadi itu lapar akan sentuhan loh ya. Mungkin yang cuma 1 minggu, 1 bulan gak ngerasa. Tapi orang kusta yang sudah bertahun-tahun kusta, lapar akan sentuhan. Can you imagine hidup dalam tertolak, hidup dalam tidak ada orang yang bisa menyentuh saudara? I tell you, itu bukan mungkin itu yang terjadi dalam neraka kekal. Ada penyesalan, groaning, tapi sudah terlambat. Selama masih ada kesempatan Tuhan berikan, ingat kembali firman Tuhan dan korban Kristus dalam Injil ini. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sampaikan firman Tuhan ini kepada saudara. Karena ada waktu. The time of repentance. Tuhan masih buka buat kita. Haleluya. He touched me. Oh, He touched me. And all the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. One more time, nyanyikan pujian. He touched me, oh He touched me. Tuhan jamah aku, He touched me, He touched me, yes. Oh, He touched me, not just on the past, but now, Father touch us, Lord. The joy that floods my soul. Berikan sukacitamu ya Tuhan. Something something happened, and now I know something happened, and now I know He touched me and made me whole. One more time, something happened, something happened. Tuhan Yesus
Yesus, terima kasih. Cerita firman Tuhan hari ini. Engkau menjamah orang yang sakit kusta, yang tidak bisa disembuhkan. Tapi tangan-Mu menyembuhkan, kekudusan-Mu mentahirkan Tuhan. Engkaulah imam besar yang agung. Kami berdoa hari ini Tuhan. Berdoa untuk setiap kami di tempat ini, setiap mata tertutup. Tadi saya katakan dalam aplikasi tadi yang pertama. Kalau ada di antara saudara yang sudah mungkin bertahun-tahun jadi orang Kristen. Atau bahkan saudara tidak tahu apa itu Kristen, baru pertama kali datang hari ini beribadah. Kalau saudara tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat. Saudara memerlukan jamahan Dia. Waktunya sekarang. Saya kasih kesempatan buat saudara, bukan kepada saya atau kepada organisasi gereja ini. Tapi saudara berurusan pribadi dengan Tuhan. Seperti orang kusta tadi. Dia berlutut, dia merendahkan hatinya. Walaupun crowd di sekeliling dia bisa membunuh dia. Tapi dia hanya mau lari terus kepada Juru Selamat, Tuhan Yesus. Apakah ada saudara hari ini? Saudara bisa mengambilkan ekspresi respon kepada Tuhan dengan mengangkat tangan saudara. Kalau memang saudara perlu jamahan daripada Tuhan kita. Yang berurusan dengan keselamatan saudara. Penghapusan saudara akan segala dosa. Kalau ada, saya mengundang saudara. Di tempat saudara tidak ada yang lihat, hanya saudara dengan Tuhan. Silakan saudara respon sama Tuhan dan mengangkat tangan saudara. Jangan lewatkan momen ini. Seandainya ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk mereka yang respon Tuhan Yesus. Firman-Mu. Itulah Injil Tuhan. Itulah kebenaran Tuhan Yesus yang membebaskan kami. Yang tertawan. Tuhan terima kasih. Sin is no longer our master. But today we make a decision. We come and rush. Kneel before you Lord. Master, if you will. You can clean me. And today your word came to those who respond, Lord. Yes. Be clean, says Jesus. You receive the salvation from God because you respond that you need Him as a Savior of your life. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami. Kiranya Kau kuatkan dasar iman kami semua termasuk hamba-Mu. Apapun terjadi, kami mengerti pertolongan Tuhan dalam kedaulatan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Yesus, bahwa semuanya yang terjadi, semua pertolongan Tuhan sekalipun, mujizat yang bisa kami alami dalam kehidupan ini, itu semua membuat kami tahu bahwa Engkau mau kami hidup, dalam kelimpahan Tuhan, bukan kelimpahan dunia ini, yang sudah Tuhan inginkan, supaya kami hidup di dalam kehendak Tuhan. Sampai kami sesaat dipanggil pulang Tuhan. Dan hidup selama-lamanya dalam kekekalan. Apapun panggilan kami. Yang sudah di-anoint sebagai imam iman. Maupun yang hari ini di-anoint kembali. Disembuhkan kembali. Menjadi anak-anak Tuhan. Dalam komunitas orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sedang berdoa. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami sebagai worship kami kepada Tuhan hari ini. Tuhan kami memberi dengan hati yang bersuka cita. Sebagai persembahan kami, ucapan syukur kami kepada Tuhan yang sudah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.